Selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Exodian Rumapea dengan nomor NPM 2204100021 ingin menjelaskan materi tentang penyelesaian dan perselisihan hubungan industrial melalui konsilasi. Latar belakangnya, era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang membawa dampak yang salah satunya yaitu semakin beragamnya kebutuhan manusia membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang disebut sebagai pegawai atau bekerja kepada orang lain atau swasta yang disebut dengan sebagai pekerja atau buruh. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi tugas bersama untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja mampu memperoleh penghasilan yang cukup untuk menghidupi layak bagi si tenaga kerja sendiri maupun keluarganya. Demikian juga pasal 28 D ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 hasil amandemen kedua merumuskan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, secara umum pembangunan dan pembinaan hubungan industrial serta tertib hukum Indonesia dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut menyebutkan bahwa pengertian tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja guna menghasilkan barang atau jasa yang mencirikan dari hubungan kerja tersebut adalah melakukan pekerjaan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah atau imbalan. Dan dari pengutipan tenaga kerja tersebut dapat dibawahi bahwa pekerja melakukan tugas pekerjaannya adalah berdasarkan adanya hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang disepakati oleh pekerja dan dengan pengusaha memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, hak pekerja yaitu berhak mendapatkan upah, sedangkan pengusaha berhak memberikan perintah kepada pekerja. Hubungan kerja ini lahir karena adanya perjanjian yang dibuat oleh pekerja atau buruh dan pengusaha yang memuat aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh para pihak, biasanya tertuang dalam perjanjian kerja bersama atau PKB. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu yang pertama, masalah kewenangan kelembagaan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang tidak seimbang. Fungsi dan peranannya sebagai media penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, banyaknya perkara yang masuk ke PHI sehingga terjadi penumpukan perkara di MA yang perlu ditangani dan diselesaikan. Yang ketiga, jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang PPHI, baik di tingkat PHI maupun di MA tidak dapat dilaksanakan. Bab 2, pembahasan. Pengertian ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 tentang ketenagakerjaan menyatakan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya dari peraturan pemerintah, peraturan menteri hingga keputusan-keputusan menteri yang terkait, dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa pengertian ketenagakerjaan sebagai berikut. Yang pertama, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja. Yang kedua, tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri dan orang lain. Yang ketiga, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lain. Yang keempat adalah pemberi kerja adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Yang kedua, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pengertian perselisihan hubungan industrial menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan gabungan dengan pekerja
buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya mengenai perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Pasal kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 disebutkan bahwa jenis perselisihan hubungan industrial meliputi yang pertama, perselisihan hak, yang kedua, perselisihan kepentingan, yang ketiga, perselisihan pemutusan kerja, dan yang pemutusan hubungan kerja. Yang pertama adalah penyelesaian melalui biparti. Pasal 6 dan pasal 7 UPPHI memberi jalan penyelesaian sengketa buruh dan tenaga kerja berdasarkan musyawarah mufakat dengan mengadakan ajas kekeluargaan antara buruh dan majikan. Pada dasarnya lembaga bipartit ini merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah yang anggota terdiri dari unsur pekerja dan pengusaha. Keberadaan lembaga ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan ketentuan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 50 atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Dengan kata lain, penyelesaian perselisihan bipartit berarti penyelesaian hubungan industrial pekerja serikat yang dengan pengusaha secara intern di dalam lingkungan perusahaan tanpa melibatkan pihak ketiga atau pihak tertentu. Yang kedua, penyelesaian melalui mediasi. Dalam UU PPHI disebutkan bahwa mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja yang hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih dikenal dengan mediator netral. Mediator berperan dalam proses di mana pihak ketiga berusaha mendorong serikat pekerja dan pengusaha untuk mencapai suatu persetujuan. Namun, mediator mediator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan, harus bersifat netral dan tidak memihak serta tidak boleh menerangkan atau mengusulkan, menghubungkan, memujuk, dan menasihati keputusan. C. Penyelesaian melalui konsiliasi. Definisi konsiliasi menurut PPHI adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial, penyelesaian kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator resmi. Konsiliator sendiri merupakan pejabat konsiliasi yang bukan pejabat pemerintah melainkan dari swasta, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan saran organisasi serikat pekerja atau serikat buruh. Segala persyaratan menjadi pejabat konsiliator tersebut dalam pasal 19 UU PHI, di mana tugas terpenting dari konsiliator adalah memanggil para saksi atau para pihak terkait dalam tempo selambat-lambatnya atau 7 hari sejak menerima penyelesaian konsiliator tersebut. Penjabat konsiliator dapat memanggil para pihak dan bersengketa dan membuat perjanjian bersama apabila kesepakatan telah tercapai. Pendaftaran perjanjian bersama yang diprakarsai konsiliator tersebut dapat didaftarkan di depan pengadilan negeri setempat. Demikian juga eksekusi dapat dijalankan di kapinteran pengadilan melalui seorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih. Kesimpulannya, yang pertama, kekuatan hukum mengikat atas keputusan akhir konsiliator dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, di mana konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan. Semua hasil akhir konsiliasi diberikan risalah penyelesaian perselisihan pasal 20 dan 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang kedua, bila salah satu pihak melanggar perjanjian bersama yang telah didaftar tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri tempat perjanjian bersama tersebut didaftarkan. Namun bila pemohon eksekusi tinggal di luar wilayah pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri tempat perjanjian bersama pengadilan hubungan industrial pengadilan tempat perjanjian bersama tersebut didaftarkan, maka permohonan eksekusi dapat diajukan melalui pengadilan hubungan industrial pada pengadilan tempat
negeri tempat pemohon eksekusi tinggal atau berdomisili untuk diteruskan kepada pengadilan hubungan industrial. Pada pengadilan negeri tempat perjanjian kesepakatan bersama tersebut didaftarkan pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat diterima. Sekian dari saya Exodus Rumapea dengan nomor MPM 2204100021. Shalom. Selamat malam.